Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, anak-anak hebat, anak-anak soleh solihah. Dan apa kabar? Alhamdulillah kalau semuanya baik-baik saja. Baik, kembali lagi di pembelajaran PAI bersama Pak Fahmi. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Abata. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما Amin. Baik anak-anak semuanya, mari kita lanjutkan materi pembelajaran PAI. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Mari anak-anak semuanya, kita simak bersama tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Ketika itu, Bani Israel sudah tidak lagi mengamalkan ajaran dalam kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa masih hidup, Bani Israel masih banyak mengamalkan Taurat. Namun, setelah Nabi Musa wafat, Bani Israel mengingkarinya. Kemudian, Nabi Daud alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntun Bani Israel kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud adalah keturunan ke-12 dari Nabi Ibrahim alaihissalam melalui anaknya yang bernama Ishak. Ketika masih kecil, Nabi Daud adalah seorang penggembala kambing. Masuk ke masa remaja, Daud ikut berperang bersama kedua saudaranya untuk melawan pasukan Jalut. Jalut adalah raja dari Palestina yang sangat kuat dan suka menindas orang-orang Bani Israel. Bani Israel pada waktu itu dipimpin oleh Raja Tolut. Dia membuat sayembara bahwa barang siapa bisa mengalahkan Jalut, maka dia akan diangkat menjadi raja dan mendapatkan anak perempuannya yang bernama Mikyal. Nah, kemudian peperangan antara pasukan Jalut dan pasukan Tolut pun terjadi. Daud yang ikut berperang di dalamnya hanya membawa ketapel dan beberapa batu. Dengan ketapel yang dimilikinya, batu-batu yang dilepaskan Daud bisa mengenai dahi Jalut sampai roboh, lalu tewas. Jalut dapat dikalahkan oleh Daud. Daud kemudian dinikahkan oleh Raja Tolut dengan putrinya, yang bernama Mikyal. Setelah Tolut wafat, barulah Daud dinobatkan sebagai raja bagi kaum Bani Israel. Nabi Daud kemudian menjadikan Baitul Maqdis sebagai ibu kota kerajaannya. Nah, pada usia 40 tahun, Daud menerima risalah kenabian. Allah memberinya kitab Zabur. Kitab Zabur berisi kumpulan qasidah serta ayat-ayat yang mengandung tasbih dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya juga terdapat kisah tentang umat-umat terdahulu, berita tentang nabi yang akan datang, termasuk berita datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zabur merupakan kitab Allah yang diturunkan kepada nabi dan rasul pilihannya selain Taurat, Injil, dan Al-Quran. Nah, baik anak-anak semuanya, sekian dan terima kasih ya. Insya Allah, kisah tentang keteladanan Nabi Daud alaihissalam
Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Pak Fahmi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.